Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Ariane de Grimoldi, pewaris tunggal tahta kerajaan Monaco, tumbuh dikelilingi kemewahan dan protokol yang kaku. Istana megah, gaun rancangan desainer dunia, pesta bangsawan yang tak berujung, dan deretan kamera yang mengikutinya kemanapun ia melangkah. Semua itu justru menjadi jeruji yang mengurung jiwanya. Sebelum melanjutkan cerita cinta yang indah ini, saya ucapkan terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Hiruk-pikuk dunia kehidupan di jalan-jalan Monaco yang penuh dengan kemewahan, yaitu lalu lalangnya mobil-mobil mewah keluaran terbaru, dan pamarnya para miliarder muda dengan gemerlap kehidupan, semakin membuat Putri Ariane de Grimoldi semakin merasa hampa dalam menjalani kehidupan yang serba mewah tak terukur. Namanya manusia ciptaan Tuhan yang satu mendambakan kemewahan abadi, yang kemewahan itu selalu didapatkannya. Maka yang satu lainnya mempunyai keinginan mencari kebahagiaan dalam hidup dengan cara yang lain yang lebih manusiawi dengan berbagai cara dan angan-angan, yaitu kesederhanaan yang mempunyai banyak arti bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya pamer dan pamer di sana-sini, seperti kehidupan yang dilihat dalam sehari-hari di Monaco yang megah dan kaya raya. Semua hal itu telah dijalani dalam kehidupan sehari-hari Putri Kerajaan Monaco Ariane de Grimoldi. Dalam hatinya berontak, apa artinya semua ini jika aku bahkan tidak tahu seperti apa dunia di luar istana? Gumamnya suatu malam, menatap kosong dari balkon menara istana. Ia pun menghadap Raja Philip dan Ratu Mayril, orang tuanya, dengan permintaan yang mengejutkan. Ia ingin pergi ke Indonesia, bukan untuk liburan mewah, tetapi untuk merasakan kehidupan yang sederhana, sunyi, dan nyata. Raja Philip menatap putrinya dengan pandangan khawatir. Ratu Mayril sempat menitikkan air mata. Namun, setelah diskusi panjang, mereka memberi izin. Dengan syarat, Putri Ariane harus dikawal oleh pengawal kerajaan dalam penyamaran. Ariane terbang jauh dari Monaco dan akhirnya menjejakkan kaki di tanah yang asing Indonesia. Setelah menolak menginap di hotel berbintang, ia memilih untuk tinggal di sebuah homestay sederhana di Dusun Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Hawa dingin yang menusuk dan aroma kopi dari ladang-ladang rakyat menyambutnya. Pagi-pagi ia berjalan kaki ke pasar, berbicara dengan ibu-ibu penjual sayur, dan tertawa lepas bersama anak-anak desa. Terima kasih kawan masih menonton video cerita cinta indah ini. Dan sekedar mengingatkan ya, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. Di sanalah, di tengah kesederhanaan itu, ia bertemu Raka, seorang pemuda desa yang tinggal sendiri sejak orang tuanya wafat. Raka hidup dari bertani kecil-kecilan dan menjadi pemandu wisata dadakan untuk pendaki Gunung Ijen. Ariane terpesona oleh ketulusan pria itu. Raka, tanpa tahu siapa Ariane sebenarnya, memperlakukannya dengan hormat dan santun. Mereka menjelajah lereng gunung bersama, menikmati matahari terbit dari kawah Ijen, dan berbagi kisah hidup masing-masing. Kedekatan Putri Ariane dan Raka semakin hari semakin membuka perasaan akan datangnya cinta, dan itu tercium oleh pengawal kerajaan, yaitu Gina, Michelle, dan Alain mulai khawatir. Hubungan Ariane dan Raka semakin dekat. Mereka merasa ini bisa mencoreng nama baik kerajaan jika hubungan ini diketahui publik. Jin merancang berbagai cara untuk menjauhkan Raka, mulai dari menyebar gosip bahwa Raka hanya mengincar harta, hingga menakut-nakutinya secara diam-diam. Tapi Raka tetap sabar dan tidak menyerah. Suatu malam, Ariane memergoki Jin mengintimidasi Raka. Ia marah besar, "Kalian bisa jaga tubuhku, tapi kalian tidak bisa mengendalikan hatiku."
bentaknya dalam bahasa Prancis yang diterjemahkan. Raka hanya lewat matanya yang sendu. Strategi mulai dijalankan agar ketidaksukaannya para pengawal istana yang kini diperluas. Dengan liku-liku konflik yang lebih tajam dan dramatis terutama dari sisi para pengawal istana Monaco yang berusaha menggagalkan hubungan Putri Ariane dan Raka. Jean, Michel, dan Alain, 3 pengawal kerajaan Monaco ditugaskan dengan satu misi jelas, melindungi Putri Ariane. Namun, tugas itu berubah jadi misi tambahan yang tak tertulis, memastikan sang putri tidak tenggelam dalam hubungan yang dianggap tidak pantas dengan pemuda desa dari negeri jauh. Awalnya, mereka hanya mengawasi dari jauh. Namun, ketika kedekatan Ariane dan Raka mulai tumbuh, Jean merasa alarm besar dalam dirinya menyala. Sebagai pengawal utama, ia tahu persis hubungan seperti ini tidak akan diterima di Monaco. Jean memulai dengan pendekatan licik, menyebarkan isu di desa. Ia menyuap seorang pedagang di pasar untuk mulai berbisik-bisik bahwa Raka adalah seorang pemuda yang tidak baik, seorang yang penuh dengan manipulasi dan hanya mengincar uang perempuan bule itu. Bule itu kaya, kan? Kata si Raka. Nanti dia bakal bawa uang banyak kalau udah nikah, kata pedagang palsu kepada warga. Isu itu perlahan menyebar. Beberapa tetua desa mulai melihat Raka dengan curiga. Raka sendiri hanya terdiam ketika mendengar desas-desus tersebut. Hatinya terluka, tapi ia memilih diam daripada membela diri dengan amarah. Ariane mengetahui gosip ini dan marah besar. Ia justru memeluk Raka di tengah keramaian pasar, membuktikan cintanya bukan karena harta, tapi karena rasa dalam hati yang nyata, merasa fitnah tak mempan. Maka dicarilah cara untuk menggagalkan. Berikutnya yaitu dengan menyuruh petugas imigrasinya dengan berpakaian resmi dan berbekal kartu palsu. Para petugas imigrasi mendatangi homestay tempat Ariane menginap. Maaf, warga negara asing diharuskan tinggal di wilayah kota. Dusun ini tidak punya izin penginapan resmi, katanya tegas. Ariane curiga, tapi demi mencegah masalah diplomatik, ia mengikuti perintah itu. Ia pun dipindahkan paksa ke hotel kecil di kota Bondowoso, jauh dari Raka dan dusun tercinta. Namun malam itu juga, Ariane kabur diam-diam, menyamar dengan jaket tebal dan syal, dan naik ojek menuju dusun Ijen. Ia kembali ke rumah warga tempat ia pernah belajar menumbuk kopi. Usaha intimidasi gagal. Melihat usaha mereka gagal, Jean beralih ke metode kotor. Ia memerintahkan Michel dan Alain memakai jasa preman desa untuk mengingatkan Raka dengan cara kasar. Pada suatu malam saat Raka pulang dari ladang, 2 pria berpura-pura mabuk dan menghadangnya di jalan setapak. Kau pikir bisa main-main dengan wanita bangsawan dan bisa pulang ke sawahmu? Salah satu pria menendang keranjang bambu Raka hingga tumpah. Raka hanya menunduk dan berkata lirih, cinta itu bukan milik raja atau petani, tapi milik Tuhan. Saat Ariane mendengar hal ini, ia langsung menghadapi Jean. Kalau kalian benar-benar ingin menjaga keselamatanku, seharusnya kalian tidak menghancurkan orang yang membuatku merasa aman. Jean akhirnya mengirim laporan ke Monaco, berharap raja dan ratu segera menarik Ariane pulang. Tak lama, datang surat resmi dari istana. Ariane, kau adalah darah kami. Jangan rusak garis keturunan dengan keputusan yang tak masuk akal. Ariane membaca surat itu dengan air mata berlinang. Tapi ia membalas dengan surat tangannya sendiri. Papa, Mama, apa artinya darah biru jika hatiku kehilangan warna? Raka bukan bangsawan, tapi dia memuliakan aku seperti raja kepada ratunya. Aku memilih hidup bersamanya, bukan karena ingin keluar dari istana, tapi karena aku akhirnya tahu arti rumah sebenarnya. Akhirnya, Raja Philip dan Ratu Myril, setelah diam cukup lama, memutuskan mereka tak bisa memaksa anaknya menjadi seseorang yang tidak ia inginkan. Mereka melepaskan Ariane, bukan dengan kecewa, tapi dengan doa. Jean, Michel, dan Alain menurunkan senjata mereka. Dalam hati kecil mereka tahu misi menjaga sang putri bukan berarti menahan cintanya. Dengan banyaknya rintangan dan cobaan, semakin membuat hubungan Ariane dan Raka makin sempurna dalam menjalin cinta yang indah namun dalam batas.
moral sopan santun dan agama yang kuat. Aryan semakin tersentuh oleh kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Ijen. Ia mulai tertarik mempelajari Islam, terutama saat mengikuti Raka ke masjid kecil di ujung desa. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan di gereja istana. Setelah melalui bimbingan dari seorang ustadz kampung dan Raka sendiri, Putri Aryan memutuskan menjadi mualaf. Keputusannya membuat Raja dan Ratu Monaco terpukul, namun lambat laun mereka luluh saat melihat wajah bahagia putri mereka dalam video panggilan dari Indonesia. Hari itu, dusun Ijen berselimut kabut tipis. Warga desa berkumpul di musala sederhana. Aryan mengenakan kebaya putih sederhana dan hijab lembut warna biru langit, menggenggam tangan Raka di hadapan penghulu. Pernikahan mereka sederhana, tanpa pesta megah atau undangan bangsawan. Namun tawa bahagia warga desa dan senyum tulus. Raka adalah kemewahan sejati yang dirindukan hati Aryan. Sejak hari itu, Putri Mahkota Monaco Ariane de Grimoldi melepaskan gelar kebangsawanannya. Ia hidup bersama Raka, mengajar anak-anak desa bahasa asing, dan membuka perpustakaan kecil di kaki Gunung Ijen. Dan meskipun ia tak lagi mengenakan mahkota emas, penduduk Ijen sepakat, dialah putri yang sesungguhnya. Dan mahkota kerajaan yang dulu begitu berat di kepala Aryan, kini terganti dengan bunga melati sederhana di rambutnya. Tapi kali ini, ia memakainya dengan bahagia. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silakan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silakan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.